Nah, anehnya tahun 1995 kenapa juga Kepala BPN Minahasa menerbitkan sertifikat atas nama Mumu CS yang tidak pernah menguasai lahan. Sebagian akan dijadikan sebagai kawasan agrowisata dan sebagian lagi akan didistribusi kepada para penggarap yang ada di situ, termasuk Jimmy Giro dan kawan-kawan. Itu tahun 92. Nah, anehnya tahun 1995 kenapa juga Kepala BPN Minahasa menerbitkan sertifikat atas nama Mumu CS yang tidak pernah menguasai lahan. Nah, karena Mumu CS telah melakukan upaya pidana maupun perdata tidak berhasil menguasai tanah, maka pada tahun 2015 ya, ada masyarakat menyurat kepada Kepala Kantor BPN untuk melakukan penyelesaian terhadap konflik sengketa, dan lampirannya ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada bulan April 2015 sudah memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Minahasa untuk menyelesaikan permasalahan masalah tanah sertifikat 66, 67 dan 68. Ya, Kepala Badan Pertanahan Minahasa bukannya menyelesaikan, dia membiarkan, sehingga pada bulan Desember tahun 2015 Mumu CS karena merasa terancam untuk dilakukan penyelesaian oleh BPN, dia melakukan perbuatan perjanjian jual beli dengan Jimmy Wijaya, sehingga dibuatlah akte perjanjian jual beli antara Mumu CS dengan Jimmy Wijaya pada tahun 2015 bulan Desember. Nah, menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 itu, bahwa perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dia dikatakan sah secara hukum kalau sudah dibayar lunas dan tanahnya sudah dikuasai oleh pembeli dengan etikat baik. Nah, oleh karena tanahnya tidak dikuasai oleh pembeli, baik etikat baik maupun buruk tidak dikuasai, sehingga menurut hukum perjanjian jual beli itu tidak sah atau tidak pernah ada. Nah, anehnya walaupun sudah ada aturan yang mengatur bahwa perjanjian jual beli itu tidak sah, ya pada tahun 2018 dengan bermodalkan perjanjian jual beli tidak sah itu, Jimmy Wijaya melakukan penurunan hak terhadap sertifikat nomor 68 bekerja sama dengan Kepala BPN yang sekarang kami sudah laporkan itu di Polda Sulut, dan sementara diperiksa itu melakukan perbuatan pemalsuan, sehingga kami telah laporkan. Ya. Jadi orang yang tidak memiliki legalitas, tidak mempunyai hak, dia melakukan penurunan hak dari SHM menjadi HGB. Kemudian pada tahun 2019 barulah dilakukan peralihan yang secara tidak sah juga, yang dilakukan di notaris yang ada di Kabupaten Minahasa. Ya. Jadi notaris Marlina itu telah melakukan kesalahan juga, telah membuat akte jual beli tanah dengan dasar yang tidak sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, pejabat umum atau notaris atau PPAT ya bisa membuat akte jual beli tanah ya tanpa melalui perantara atau kuasa tetapi di dalam proses jual beli antara Jimmy Wijaya, Mumu CS dan Jimmy Wijaya itu mereka hanya menggunakan perjanjian jual beli yang di dalamnya Jimmy Wijaya selaku orang pembeli, dan kemudian Jimmy Wijaya juga yang dikuasakan untuk menjual tanah, sehingga pada akte jual beli itu yang dibuat oleh notaris yang PPAT Minahasa itu, Kabupaten Minahasa itu telah menyalahi aturan PP 24 tahun 1997 pasal 39 ayat D dan ayat E. Ya, jadi karena Jimmy Wijaya
melakukan jual beli dengan Jimmy Wijaya. Jadi PPJB-nya itu yang menandatangani penjual adalah Jimmy Wijaya, pembelinya juga Jimmy Wijaya. Sehingga akte jual beli itu kami sudah laporkan adalah akte jual beli palsu di Polda Sulut dan sekarang sementara berproses. Nah, jadi baik penerbitan sertifikat atas nama Mumu CS pada tahun 1995, dasar penerbitannya adalah cacat hukum. Kemudian peralihan hak juga, penurunan hak itu semua dilakukan secara cacat hukum dan melawan hukum. Sehingga untuk dasar alas hak pelaporan objek yang dilaporkan ini, kami merasa itu belum sepenuhnya menjadi hak dari pelapor. Sehingga perkara ini menurut kami adalah perkara perdata yang harus diselesaikan dengan cara pemeriksaan perkara perdata. Sama pendapat kami dengan pendapat yang ahli pidana yang dihadirkan oleh kami selaku advokat dari terdakwa, di mana ahli yang kami hadirkan membantah keterangan ahli sebelumnya bahwa dia mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata. Kemudian perkara ini sudah nebis di idem karena sudah diperiksa pada tahun 99. Jimmy Girot dinyatakan bebas. Dan kemudian perkara ini sudah daluarsa. Kenapa? Karena pelapor korban, pelapor, saksi, korban itu semua mengatakan mereka mengetahui para terdakwa ini menguasai objek yang dilaporkan sejak tahun 2017. Walaupun para terdakwa ini sudah menguasai tanah objek yang sekitar ini sejak tahun 60 dan seterusnya, tetapi walaupun dihitung sejak 2017, sedangkan mereka baru melaporkan 2024, berarti tinggal waktunya sudah 7 tahun. Nah, pasal yang digunakan adalah pasal penyerobotan pasal 147 yang ancaman hukumannya adalah maksimal 9 bulan, di mana KUHP lama itu menyatakan bahwa ancaman hukuman di bawah 1 tahun, tenggang daluarsanya itu adalah 6 tahun. Sedangkan perkara yang mereka laporkan itu dari 2017 ke 2024 adalah sudah 7 tahun, berarti sudah daluarsa. Apalagi sekarang dengan adanya KUHP baru, tinggal waktu daluarsa untuk ancaman hukuman pidana di bawah dari 1 tahun adalah 3 tahun. Jadi kalaupun dipakai KUHP lama dan KUHP baru, tetap untuk perkara ini sudah daluarsa tinggal waktu penuntutannya. Sehingga kami dalam closing argument atau closing statement, pendapat akhir kami itu kami sudah sampaikan bahwa semua yang kami sampaikan adalah fakta dalam persidangan. Tidak satupun yang kami sampaikan yang tidak terbukti dalam persidangan. Demikian. Ada lagi? Pak, bukti-bukti tadi Pak, ada berapa bukti yang telah dimasukkan Pak? Bukti yang kami masukkan ada bukti 1 sampai dengan bukti 14 G. Di antaranya, di antaranya alas hak kepemilikan yang diterbitkan oleh desa Sea, pemerintah desa setempat. Yaitu yang tadi saya terangkan. Walaupun mereka ini hanya memegang alas hak dari desa Sea, tetapi itu alas hak yang dikeluarkan oleh pemerintah di mana tanah itu berada. Berbeda dengan alas hak sertifikat yang dipegang oleh pelapor. Walaupun itu sertifikat, tetapi itu diterbitkan berdasarkan warka dari desa Walaleng 2. Nah, oleh karenanya sertifikat itu berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pemerintah, bahwa sertifikat itu bukanlah sebagai bukti yang benar-benar berkekuatan hukum yang pasti, tetapi sertifikat hanya dikategorikan sebagai alat bukti yang kuat. Itu menurut undang-undang dan peraturan. Jadi sertifikat itu bukan finalnya sebagai alat bukti yang bisa semenang-menang terhadap alat bukti yang lain. Apalagi kalau sekarang ini kami bisa membuktikan sebaliknya, sehingga kekuatan pembuktian sertifikatnya itu memang saat ini dikatakan lemah. Bukan saat ini saja, tetapi sejak tahun 99 ada perkara pidana yang melaporkan Jimmy Girot dan kawan-kawan itu sudah terbukti bahwa sertifikat itu tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sertifikat tahun 99 saja, baik dalam upaya hukum pidana maupun perdata, mereka tidak bisa membuktikan bahwa sertifikat itu adalah alas hak yang betul-betul final. Nah, sekarang lebih terbukti lagi
ditarik lagi ke belakang asal usul tanah, bahwa asal usul tanah itu dia mereka peroleh dengan cara yang cacat hukum lagi. Jadi memang sudah berlapis cacat hukum, baik perolehan hak maupun peralihan hak semua cacat hukum. Ya, sehingga ya kami kategorikan perkara ini sejelas-jelas itu, pertama perkara sudah nebis in idem, yang kedua perkara perdata, yang ketiga perkaranya sudah daluarsa, proses penuntutannya sudah daluarsa. Kapan tuntutan Pak? Tuntutannya 1 minggu dari sekarang, di tanggal 9, ini tanggal 2, dan rencananya tanggal 9 diberikan waktu oleh majelis hakim.